Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lulu Nurhamidah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk dari SMP Negeri 1 Atta Prajoso. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ngapunten kula yo langsung panjenengan sekitar untuk presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya yang terhormat Bapak Almarhum Nurul Ikhwan selaku kepala sekolah, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf pengajar di SMP Negeri 1 Atta Prajoso. Nah, saya di sini bukan sok pintar, Saya cuma ingin sedikit menularkan tentang apa yang sudah saya peroleh pada pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi kemarin saya mulai kurang lebih bulan Agustus sampai pada saat ini berarti kurang lebih 2 bulan. Nah, di akhir ini pembelajaran di modul 1 sini ada penjelasan tentang budaya positif. Ya, jadi di sini saya ingin menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang sudah paham ya tentang budaya positif itu seperti apa? Oh ya, sebenarnya kalau membicarakan tentang budaya yang positif tentu itu sudah kita lakukan di sekolah kita. Hanya saja ini kita lebih perkuat lagi, kita tekankan mana yang bisa kita jaga dan mana yang perlu kita benahi. Nah, jadi di sini budaya positif di sekolah. Nah, di sini nanti yang akan saya jelaskan berupa yang pertama perubahan paradigma, kemudian konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol. Di sini maksudnya posisi guru. Selanjutnya tentang keyakinan kelas dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini maksudnya, kebetulan kurikulum kita kan sudah merdeka kurikulum merdeka. Nah, di sini maksudnya merdeka belajar itu guru-guru dan murid-murid mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Konsekuensinya di sini guru sangat dianjurkan untuk tidak monoton dan berorientasi pada guru saja. Dalam artian kita tidak boleh memberikan pengajaran yang hanya berpusat pada guru, harusnya berpusat pada murid di sini, sehingga akan terbentuk suatu karakter peserta didik yang kuat. Nah, di sini tentang profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui ada 6 dimensi. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang hafal? Nah, ada sih satu nyanyian, ya, ada satu nyanyian. Bila semuanya sudah tahu, nadanya nada becak. Ya, mungkin belum ikut membantu saya nyanyi? Ya. Baik, silakan Bena. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mungkin Bapak mau maju. Sudah. Nah, diharapkan dengan adanya industri itu kita bisa lebih mudah menghafalkannya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada pemikiran tentang Ki Dewantara yang mengibaratkan bahwa sekolah itu seperti tempat persemaian padi. Nah, di sini kita sebagai guru itu hanya bisa ibaratnya hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan lain sebagainya supaya padinya itu bisa tumbuh lebih baik. Jadi kita tidak bisa mengubah. Kalau dasarnya sudah padi, tentu tidak bisa kita ubah menjadi jagung. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita hanya bisa merawat, kalau padi ya biarlah padi, tapi kita pelihara supaya padi itu dapat tumbuh dengan baik. Seperti itu pula anak-anak diibaratkan oleh belajar Dewantara. Nah, bisakah kita membuat murid kita belajar? Bisa nggak betul Bapak Ibu? Kira-kira? Bisa ya? Ya, bisa. Nah, ternyata iya tidak bisa. Kita hanya berusaha. Kita hanya bisa berusaha. Anak itu kita suruh belajar, ayo cepat belajar. Ya kelihatannya belajar, tapi mungkin hanya membaca saja, tapi tidak masuk ke dalam otak. Jadi kita hanya bisa berusaha di situ. Keputusannya mereka benar-benar belajar atau tidak itu hanya mereka sendiri yang mampu memutuskan. Jadi ini istilahnya kelihatannya menyimak, tapi kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Kelihatannya melihat, kita menerangkan, tapi ketika pernah kan Bapak Ibu setelah selesai menerangkan terus kita tanya balik, ternyata tidak ada yang mampu menjawab. Jadi seperti cuma bengong aja seperti itu. Nah, di sini perubahan paradigma. Jadi ilusi ini ilusi kontrol. Jadi guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya tidak bisa ya, seperti tadi tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di situ. Nah, di sini ada ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya itu merupakan menuju pada identitas gagal. Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian ini sulit, akhirnya akan menjadi kesulitan bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena sering kali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan negatif kan tidak harus kita teriak-teriak, bisa saja kita menggunakan suara yang datar, tapi itu justru malah menyakitkan hati murid. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka sudah memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu. Jadi kita ibaratnya di sini yang memiliki hak untuk memaksa itu kita seperti seenaknya, mentang-mentang kita sudah dewasa terus menjadi guru, kita merasa punya hak atas diri murid kita. Nah, di sini
dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini bisa dilihat realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, begitu pula bawahnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini adalah perbedaan antara paradigma stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, di sini segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Pilihannya siapa? Pilihannya diri sendiri. Siapa yang pilih? Ya, itu diri sendiri. Begitu pula untuk belajar atau tidak, itu adalah pilihan. Di sini ada quotes dari William Glasser. You can only control yourself, you can control others. Nah, sebenarnya saya sungkan dia sama Bu Tatin, bahasa Inggris saya tidak semahir beliau. Nah, di sini dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis. Takdir mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Jadi kita berharap mereka akan cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi tertentu. Di sini ada beberapa konsep tentang disiplin positif dan motivasi. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang di benak kita? Nah, tentu saja akan menghubungkannya dengan tata tertib yang teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu merupakan suatu pilihan yang terakhir. Nah, di sini ada kutipan juga dari Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga harus cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya memerintah saja. Nah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang dinamakan motivasi eksternal. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatannya. Untuk menghindari rasa sakit itu adalah ekstrinsik, tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang ekstrinsik kedua, mengharapkan penghargaan dari orang lain. Salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi semisal kalau anak disuruh maju ke depan, nah itu mereka kalau misalnya mengharapkan imbalan supaya mendapat pujian ataupun mendapat imbalan dalam bentuk lainnya, itu termasuk yang mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi masih motivasi yang ekstrinsik. Sedangkan di sini kita bandingkan dengan yang motivasi intrinsik. Di sini pemenuhan diri pribadi. Jadi di sini otomatis akan membuat orang memiliki disiplin yang positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal lagi. Di sini kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar bagi manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian cinta kasih atau diterima, ketiga kesenangan,
keempat penguasaan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi kalau bertahan hidup itu nanti berhubungan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Sedangkan cinta kasih itu berupa keintiman, keanggotaan, keterhubungan dengan orang lain, dan juga hubungan dan keterhubungan itu sama. Selanjutnya kesenangan itu pasti kita memerlukan hiburan, kegembiraan, dan juga belajar dan tawa. Untuk penguasaan kita pasti ingin semua orang itu berada di bawah kontrol kita, dan juga kita juga ingin berprestasi, kemudian berkompetisi juga, dan juga mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Untuk kebebasan di sini kita pasti semua juga menginginkan kemerdekaan, kemudian mobilitas yang tinggi, pilihan, dan juga kreativitas. Nah, di sini ada suatu contoh berhubungan dengan kebutuhan dasar 5 tadi, kebutuhan dasar hidup. Di sini contohnya Ibu Siti, guru kelas 2 di SD Maju, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Anton. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Anton yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anton melakukan hal itu? Ini ya, apabila yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka ini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Anton kira-kira apa? Kalau lapar, apa mungkin kita lihat materinya yang 5 tadi? Nah, di antara 5 ini kalau lapar kira-kira apa? Gimana? Pak Manan? Iya, kalau lapar itu bertahan hidup. Iya, betul Pak Manan. Kalau lapar itu untuk bertahan hidup. Nah, kalau yang kedua, karena dia itu senang kalau temannya memperhatikan, istilahnya caper lah gitu, cari perhatian dari temannya dengan meminta bekal dari temannya. Itu kira-kira apa? Tadi kan ada kesenangan tadi apa? Senangan ya, berarti kalau di sini. Nah, kita lanjut aja. Nah, sebenarnya ini juga masih ada ya. Jadi kalau ini ingin merasa hebat berarti tentang apa? Iya, kekuasaan. Kemudian kalau bosan dengan makanan yang dibawakan oleh ibunya, berarti apa tadi? Lupa. Kita coba lihat kalau, nah ini gimana? Kira-kira yang bagian kalau bosan berarti yang mana? Yang kalau bosan berarti yang kebebasan. Selanjutnya terakhir karena iseng dia suka, berarti sudah ya. Pilihannya terakhir berarti apa tadi? Lupa. Karena cinta kasih atau ingin diterima atau ya gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda pula. Nah, di sini ada suatu kuesioner. Kita coba isi. Kalau saya kolom 1 di situ ada saya ingin bersukai, saya sangat dekat dengan teman dan keluarga saya. Saya bersedia bekerja untuk orang lain. Kemudian bagi saya teman sangat penting dan saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Kolom 2-nya saya ingin memegang kendali, saya mengamati sebelum mencoba hal baru. Saya merasa stres dengan
kesalahan saya sangat teratur dan sistematik, dan yang terakhir saya suka menjadi yang terbaik. Nah, di sini perintahnya tuliskan tulis Y untuk satu pernyataan yang sesuai dengan diri Anda. Monggo, kira-kira ada berapa terusnya? Paling banyak di kolom 1 apa di kolom 2? 1, 2. Gimana? Satu ya yang paling banyak. Kalau Pak Manan tadi bilangnya kolom 1 yang paling banyak. Saya ini disukai, iya. Ya apa tidak Pak Manan? Iya. Kemudian saya sangat dekat dengan teman dan keluarga saya. Coba Pak Andi, ingin dekat apa enggak kira-kira? Ingin. Ya mungkin ya kita musuhan sama teman dan keluarga. Kemudian saya bersedia bekerja untuk orang lain. Bersedia apa tidak kira-kira? Insya Allah bersedia. Ya buktinya kita sekarang kan juga bekerja untuk orang lain. Meskipun itu ada indikasi individu juga. Kemudian bagi saya teman sangat penting. Penting nggak ini? Penting ya. Makanya nggak ada yang bertengkar ya. Kemudian saya menyukai kegiatan yang sifatnya kerjasama. Menyukai nggih? Saya suka menjadi yang terbaik. Suka nggak kira-kira kalau diberi penghargaan sama Pak Menteri? Suka ya? Suka. Oh ya. Ini ya, yang baik-baik pasti suka. Malah ngerah suka. Nah di sini ada lagi ya, ada 2 kolom juga. Di sini saya ingin memiliki pilihan. Gimana kira-kira ingin punya pilihan apa harus cuma satu pilihan aja? Suka punya banyak pilihan apa satu pilihan aja? Pilihannya apa? Ya itu pilihannya masih rahasia. Kira-kira suka dipaksa apa suka disuruh memilih? Kalau bisa harus memilih deh. Apalagi sebentar lagi kita kaitkan dengan pemilu. Kan nggak suka ya kalau dipaksa-paksa. Iya, kita kan juga punya hak untuk memilih. Selanjutnya saya butuh untuk bergerak. Nah, butuh bergerak apa tidak? Butuh, nggak mungkin kita diam aja stuck dalam satu kondisi. Saya suka mencoba. Suka mencoba hal baru? Ya, buktinya kita rajin kan ya mengikuti bintek-bintek. Terutama Bu Ana sangat rajin sekali. Iya, jadi iya suka mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya saya tidak terpengaruh oleh orang lain. Kira-kira kalau dipengaruhi terus-menerus itu terpengaruh enggak? Kalau terus-menerus terpengaruh. Tapi kalau sekali mungkin cuma sekali 2 kali itu belum tentu terpengaruh. Kemudian saya mencoba kegiatan apa saja yang baru yang saya bisa terlibat di dalamnya. Nah ini juga berhubungan dengan BIMTEK tadi. Selanjutnya saya ingin menikmati apa yang saya kerjakan. Ingin ya, karena nggak mungkin kita suka bekerja kalau kerjaan itu dipaksakan. Konsentrasi saya sangat tinggi. Tinggi nggak? Tinggi kok. Kalau tiba-tiba ada pohon yang roboh, kita ikut nah kita nanti lihat keluar. Nah itu berarti ya tidak terlalu tinggi ya. Selanjutnya saya adalah kolektor yang suka permainan. Masih ada yang suka bermain? Suka. Buktinya ada ada stick juga di sini. Kemudian saya suka melucu. Siapa yang suka melucu di sini? Yang sering melucu? Banyak nih.
Oke, semuanya lucu, tidak ada yang saling cucu. Selanjutnya saya sangat menyenangkan walau sedang berperilaku menyebalkan. Kira-kira kalau sedang menyebalkan tapi tetap masih menyenangkan siapa ya? Oh iya. Dua gambar. Nyebelin, ya nyebelin, tapi tetap lucu. Nah, jadi kita perlu menuntut murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menuntun murid? Mempengaruhi, betul. Mengapa lagi? Apa memaksa? Boleh. Memaksa murid? Tidak boleh ya. Itu termasuk menuntut, bukan menuntun. Ibaratnya kalau kita dalam ini Jawa ya, menuntut kan berarti kalau ada orang mau nyebrang itu kita tuntun. Nah itu kan nggak mungkin kita dorong orangnya, kita gendeng perlahan-lahan. Nah itu juga bisa kita terapkan dalam konsep menuntun murid. Nah di sini yang paling banyak yang mana? Memuji pernah ya? Nah membelai, ya maksudnya mengelus kepalanya. Kalau misalnya ya nggak membelai dalam arti lain loh ya ini. Ya. Kemudian menjadi teman. Pernah berbicara santai dengan murid ya. Memberi hadiah. Pernah. Kemarin yang baru saja memberi hadiah harga. Iya. Meskipun hadiahnya terlihat sepele, tapi bagi anak sudah merupakan penghargaan yang luar biasa. Kemudian meminta dengan baik-baik. Nah ya, meminta maju. Kan nggak mungkin kita minta maju terus waduhin, nggak mungkin ya. Ya kita minta secara baik-baik. Ayo maju ke depan. Kan nggak mungkin maju nggak kalau maju suaplu kan nggak mungkin kayak gitu. Selanjutnya menawar. Tawar-tawaran sama murid. Pernah, apalagi biasanya berhubungan tugas. Pak Ayo nih yang paling sering mengalami. Pak tugasnya kok banyak sekali. Akhirnya saling tawar menawar dengan muridnya. Bertanya, ya sering. Memberi alasan. Ya kita misalnya menyuruh sesuatu, kemudian kita sertakan alasan kenapa kita menyuruh seperti itu. Ya. Kemudian menyampaikan logika. Nah, alasannya tentu berlogika. Menyuap, pernah menyuap? Menyuap nasi. Kita nggak mungkin ya, masa cuma murid aja kok kita suap kayak kecil. Lanjutnya mengisolasi murid mana? Murid pengennya begini tapi nggak boleh. Kok begini? Kamu harus seperti ini. Iya itu kalau tidak pernah ya mengisolasi. Mengancam, pernah mengancam? Tidak. Mengeraskan suara. Teriak-teriak enggak, kita cukup bersuara dengan halus saja. Terus membuat rasa bersalah, menyalahkan murid, terus tidak pernah. Terus melakukan kekerasan, tidak pernah. Kita bukan seperti yang di luar itu ya. Tidak. Sekolah kita damai. Nah di sini ada 5 posisi kontrol bagi guru. Di sini ada yang pertama penghukum. Jadi sikapnya suaranya tinggi, bahasanya ini matanya melotot. Nah kata yang diucapkan patuhi nggak atau awas ya kamu kayak gitu. Akibatnya murid marah, kemudian dendam. Bisa jadi berhenti kesalahannya berhenti di situ, kemudian nanti gurunya pergi dilanjutkan lagi. Nah kemudian membuat orang merasa bersalah. Di sini warnanya halus,
Kemudian bahasa tubuhnya juga merapat pada anak. Jadi kita dekati secara halus. Di sini ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana kalau orang tua tahu kelakuan kamu di sekolahan? Jadi memberitahunya secara halus. Di sini murid akan merasa bersalah atau ini ya telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya ataupun juga orang tua. Oh iya. Kita perlu mengelompokkan murid juga ya kalau menerapkan posisi kontrol. Di sini ada yang teman, jadi di sini kita posisikan ramah, akrab. Di sini ayolah, tentu ya demi bapak ya. Nanti kalau nggak bapak dimarahin kepala sekolah kayak gitu. Kita meragunya dengan halus seperti itu. Kemudian di sini pemantau. Jadi ini nada suaranya datar. Kemudian kita ingatkan di sini peraturannya apa? Kamu tahu kan peraturannya? Terus kalau sudah tahu kenapa kok seperti itu? Nah, segitu. Terakhir di sini ada posisi manajer. Di sini apa yang kita yakini? Nah, atau apa yang kamu tahu tentang peraturan sekolah ini? Jadi kita mengingatkan kembali tentang peraturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Di sini murid akan belajar untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah yang dia lakukan sendiri. Jadi di sini murid akan berlatih untuk memperbaiki keadaan yang telah dia perbuat itu. Nah, di sini ada contoh secara langsung ya, posisi kontrol 5 tadi. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang dapat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Pak Beda. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan ya? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, sudah ya Bapak Ibu, itu tadi contoh kasus secara langsung yang dihadapi kasusnya di situ ada Naren dan juga seorang ibu guru ya. Jadi di situ tadi sudah digambarkan dengan jelas perbedaan masing-masing 5 posisi kontrol. Dan tentunya diharapkan kita menerapkan posisi kontrol yang manajer atau yang terakhir karena dapat mengembangkan murid untuk memiliki jiwa memperbaiki kesalahan dan juga bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah di sini ya, ini tadi contohnya. Tadi sudah jelas juga, jadi kita lanjut saja. Nah di sini, kira-kira kita paling banyak itu melakukan posisi kontrol yang mana? 5. Sudah sebagai manajer nih. Apa sebagai penghukum? Semuanya ya, tergantung sikap dan kondisi dari anak tersebut. Jadi kita juga perlu melihat kondisinya, tidak harus melulu menggunakan posisi kontrol yang kelima. Nah di sini ada yang dinamakan keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Atau mungkin ada yang sudah menerapkan, terutama wali kelas? Iya, jadi di sini ya, keyakinan kelas itu merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Jadi
ibaratnya keyakinan kelas itu sama halnya seperti peraturan. Nah, di sini kita kan juga mempunyai yang namanya peraturan sekolah. Nah, di sini kita lebih mengerucut lagi pada peraturan kelas. Tapi peraturan itu kita namakan keyakinan. Dengan harapan, kalau peraturan kan ibaratnya kalau misalnya tidak melakukan atau melanggar, itu nanti dampaknya pada hukuman. Tapi kalau keyakinan itu anak-anak diharapkan bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka yakini. Nah, jadi di sini keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak perbedaannya ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang kalimat positif. Jadi kita tidak boleh menggunakan lagi kata misalnya berhubungan dengan kebersihan kelas. Itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti, jagalah kebersihan. Jadi hindari kata tidak, dilarang, dan juga jangan. Nah, di sini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ini seperti kita voting, kita ajak semua anak di kelas untuk membuat misalnya masing-masing satu keyakinan kelas, sehingga ketika anak berkontribusi secara langsung mereka akan memiliki rasa tanggung jawab dalam mematuhi atau meyakini keyakinan kelas tersebut. Kemudian ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperti peraturan, keyakinan itu juga tidak paten. Jadi kita perlu menyesuaikan juga dengan waktu dan kondisi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Jadi di situ sudah dijelaskan sebagai contoh salah satunya hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi misal seperti kasusnya Lare tadi, ketika terlambat itu kalau misalnya dihukum mengelilingi lapangan selama 5 kali atau 10 kali, itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi Bapak Ibu kira-kira? Iya, kalau itu sifatnya bagaimana Bu Ana? Kalau contohnya mengelilingi lapangan 5 kali sampai 10 kali itu namanya hukuman, bukan konsekuensi karena bersifat menyakitkan secara fisik. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi semuanya sepakat apa tidak ya dengan pendapatnya Bu Ana? Sepakat ya, karena itu sifatnya menyakiti. Masa misalnya terlambat 20 menit sampai lari 10 kali atau 20 kali, itu kan termasuk sudah menyakiti anak. Ya, program. Ya, kemudian jadi misalnya sebelumnya sudah disepakati terlambat mungkin 1/5 menitnya misalnya terlambatnya lari 1 kali, kalau seperti itu sudah termasuk konsekuensi. Nah, ini contoh peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu mengandung nilai atau keyakinan apa ya? Kembalikan buku ke tempatnya. Itu anak diajak kita latih untuk memiliki sikap bertanggung jawab. Jadi selalu memberikan buku ke tempatnya, itu kita dilatih untuk bertanggung jawab, sehingga keyakinan kelas
atau nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Kalau kita misalnya sedang melakukan kegiatan, kemudian kita diganggu oleh orang lain, pasti kita merasa jengkel kan? Merasa kok ikut campur terus. Nah berarti itu ada suatu keyakinan yang dilanggar, mengganggu orang lain. Berarti kita melanggar sikap saling menghargai. Itu dia, sikap saling menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini merujuk pada suatu sikap disiplin, betul, oke? Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini berarti kita harus saling ngapain? Sesama teman, saling menyayangi atau menghargai tadi juga bisa masuk. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu kalau berpakaian dengan kelas. Ya. Di sini menggunakan narkoba berarti menghargai diri sendiri, ya kan? Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ini melatih keyakinan budaya untuk antri, juga bisa menghargai orang lain. Karena kan kalau kita menyelah, itu kan berarti kita seperti meremehkan orang lain kayak gitu. Selanjutnya menggunakan masker. Nah ini kalau masa COVID kemarin itu berhubungan dengan menjaga kesehatan, ya kan? Nah, lanjutnya berjalan di kelas dan koridor. Berarti ini sesuai dengan apa peraturannya kalau berjalan di kelas? Tertib. Jadi ini ada aturan, misalnya di situ ada taman, kemudian disuruh berjalan di kelas atau di koridor, berarti itu tertib, terhadap, teratur. Nah, di sini ini adalah jawabannya tadi. Hampir bersama ya dengan yang sudah kita tebak tadi. Jadi berjalannya keselamatan, keamanan, kesehatan, nah sama. Lanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ini mungkin istilah baru bagi kita, yang dimaksud segitiga restitusi itu apa? Nah, jadi di sini menurut Dian Chelson-Gosen, jadi suatu pendekatan untuk disiplin diri yang sistematik dan kreatif yang memampukan anak-anak untuk memperkuat diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka dambakan daripada perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, di sini segitiga restitusi dalam penerapannya sehari-hari, terutama pada murid, itu sangat berkaitan erat dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini yang pertama yaitu bertanya pada diri sendiri. Tujuannya supaya murid itu bertanya pada diri sendiri untuk membantu mereka memerintah diri sendiri dan membuat keputusan yang baik secara mandiri. Jadi di sini pertanyaannya yang pertama, apa sih yang kamu inginkan? Misalnya seorang anak itu melakukan kesalahan, kita tanya, apa yang kamu inginkan tuh sebenarnya? Kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terus apa yang kamu lakukan untuk mencapainya? Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ciri-cirinya restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan
belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelimanya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9 atau yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang dimaksud segitiga restitusi itu penerapannya yang pertama kita tentu harus menerapkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita bentuk keyakinan kelas. Itu digunakan agar murid senantiasa berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, kita menerapkan segitiga restitusi. Hal itu dilakukan kalau ada tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kemudian membutuhkan waktu khusus dan dilakukan secara pribadi dan merupakan suatu tawaran. Jadi di sini penerapannya bukan memaksa sifatnya. Selanjutnya, intervensi selama 30 detik dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, jika guru belum mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan restitusi. Ini ya gambarannya segitiga restitusi itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita yakinkan pada anak bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar. Jadi bukan dia yang satu-satunya melakukan kesalahan. Kita bisa menjelaskan bahwa kita pun juga pernah melakukan kesalahan seperti yang pernah dia lakukan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati, yang telah kita langgar, seperti itu. Selanjutnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini menawarkan solusi. Tapi solusinya yang membuat adalah murid sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan, tapi mereka dilatih untuk berpikir menyampaikan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini ya, menstabilkan identitas. Contohnya di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian nih, validasi tindakannya salah. Contohnya di situ kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kok melakukan hal seperti itu. Jadi di sini kita itu membantu murid untuk mengenali kebutuhan yang dia penuhi atas kesalahan yang dia berbuat. Suatu misal di kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1 itu ada murid yang diajar selalu saja berbuat rame atau gaduh. Nah, di situ kita lihat apa sih motivasi dia melakukan itu, atau mungkin dia itu ingin memenuhi suatu kebutuhannya. Misal dia ingin cari perhatian ke kita karena mungkin di rumah kurang merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian di sini yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi di sini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Contohnya nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, seperti itu yang bisa kita tanyakan pada tahapan menanyakan keyakinan.
tujuan semula. Di sini ada beberapa kalimat tanya yang mungkin bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi. Salah satunya, nah, apakah tugas kamu saat ini? Terus, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ini ya, klasifikasi otak manusia. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu otak reptil dan otak mamalia. Nah, di sini otak reptil itu berhubungan dengan insting primitif atau gerak refleks. Jadi berhubungan dengan detak jantung, lapar, itu kan kita tidak bisa mengontrolnya. Sedangkan yang otak mamalia ini merupakan pusat emosi. Jadi di sini ada rasa takut, kesepian, bosan, marah seperti itu. Nah, di sini kita diajak oleh William Glasser untuk hanya fokus pada apa yang bisa kita kontrol atau lakukan. Di sini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Di sini dalam artian kita harus menuntun murid dalam berlatih memerintah diri sendiri dan membuat putusan yang baik. Nah, di sini ada sesi tanya jawab, mungkin ada yang merasa ingin ditanyakan. Nah, atau mungkin sebelum kita tanya jawab, kita banyak dengar terlebih dahulu. Mau berdiri semua? Berdiri semua biar tidak lemas dan mengantuk. Berdiri semua, nggih. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Ya, ikuti apa yang saya katakan. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Ikutin apa yang saya katakan. Lakukan. Lakukan. Ikuti apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan. Tangan ke depan, tangan ke samping. Oke, bisa ambil jarak dulu. Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke atas. Ya, ya salah. Tangan bukan di oke. Lagi ya. Lagi. Tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Apa yang saya lakukan dan ikuti apa yang saya katakan tidak sama loh. Iya, saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Sekarang ada begini, tangan ke bawah. Ini apa yang saya lakukan? Ya kan tadi saya bilang saya katakan. Ya, baik, teman-teman kita semua hanya melatih konsentrasi.
saja. Jadi coba ternyata kita banyak yang kita apa ya, ibaratnya kita banyak melakukan apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengarkan, karena memang lebih mudah melakukan apa yang kita lihat. Jadi dengan arti lain kita harus apa, ke murid kita itu kita harus melakukan apa? Kalau murid kita berarti kalau kita sudah meyakini bahwa apa kita lebih mudah melakukan yang kita lihat daripada yang kita dengar, berarti terhadap murid kita juga harus memberikan contoh daripada hanya sekedar memerintah. Kalau dalam bahasa agamanya uswah kata Pak Manan, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Berikut. Nah di sini hal baru apa yang Anda pelajari? Kira-kira ada perubahan pemahaman nggak dari ternyata selama ini saya hanya melakukan posisi kontrol sebagai apa dari kelima tadi. Berikut ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pas saja. Nah jadi kalau hal baru apa, berarti kita hal barunya kita akhirnya mengetahui ada beberapa 5 posisi kontrol bagi diri kita sebagai guru terhadap murid. Jadi ada 5. Jadi kita ketika melakukan itu kelihatannya sama aja, seperti memarahi murid, entah itu murid disuruh melakukan apa, itu terlihat sama saja. Tapi sebenarnya ada perbedaan ketika kita memberikan konsekuensi atau ketika kita melakukan pendekatan kepada murid. Nah, perasaannya bagaimana? Perasaannya ya bisa kalian Bapak Ibu jawab pada hati masing-masing. Jadi bagaimana perasaannya? Kemudian ingin menjadi among. Di sini saya menggunakan istilah among karena kita merujuk pada perkataan Ki Hajar Dewantara. Kita sebenarnya itu guru itu adalah among belajar. Jadi kita among. Kalau among kan berarti ngomong. Orang yang ngomong itu seperti apa sih? Orang yang ngomong itu yang tidak memaksa. Jadi ingin menjadi among yang seperti apa? Kira-kira yang menuntun murid ataukah yang menuntut murid, Bapak Ibu? Ya, menjadi yang menuntun murid. Mungkin ingin memberikan alasan kenapa kok ingin menjadi orang yang menuntun murid. Silakan Pak Manan, Pak Cahyo, kenapa kok ingin jadi among yang menuntun, kok tidak menuntut aja? Kan lebih enak tuh nyuruh-nyuruh anak. Kenapa? Mau jawab kemana? Monggo. Kenapa saya guru itu harus menjadi among yang menuntun? Karena kita mendidik itu bukan pandainya, tapi kalau saya coba untuk karakter yang saya bidik, jadi karakter itu lebih kita tuntun, karena lebih enak pasti sebenarnya kalau kita tuntun. Tapi kalau kita tuntut itu sebenarnya memaksa. Tapi kalau tuntut kan semangat baik. Biar anak itu menjadi anak kalau agama ya karakter yang bagus. Itu karena versi agama itu selalu nuntun, sholat juga kita tuntun. Tidak menuntutkan menuntutnya, tapi kita memberikan apa itu
menuntun itu contohnya nanti sesuatu pasangan. Ya, yang meniru, karena meniru itu lebih asik daripada mau sendiri dikongkol, disuruh dikongkol. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih buat apa? Baiklah, jadi gitu ya pendapat dari Bapak Manan. Kalau memang ketika menyuruh anak untuk melakukan sesuatu atau mengajari anak untuk melakukan sesuatu, itu sifatnya kita harus menuntun anak, karena zamannya juga sudah beda. Anak itu kita mempunyai dua kodrat di sini, kodrat alam dan juga zaman. Kalau dulu anak tidak mematuhi gurunya, pakai pembaris ceples langsung manut. Tapi anak sekarang nggak manut, malah kita nanti yang terkenal. Nah, jadi kita juga harus menyesuaikan dengan zamannya itu. Kita tidak boleh pakai kekerasan lagi, atau kita tidak boleh menuntut anak. Kita harus menuntun dengan sabar dan juga dengan ikhlas, ya, supaya anak itu pun akhirnya lama-lama mau. Mungkin awal-awal sifat dia merasa terpaksa, aduh gara-gara kegiatan ini jadi berangkat pagi kayak gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya mereka akan menjadi terbiasa. Seperti juga budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Setiap pagi ada kegiatan mengaji. Itu pasti anak kan dituntut oleh berangkat lebih awal. Lama-lama akhirnya mereka akan terbiasa. Tanpa disuruh pun, tanpa dimarahi pun, mereka akan langsung pagi taruh tas, kemudian langsung menuju ke musola sekolah kayak gitu. Itu termasuk yang menuntun. Ya, terima kasih untuk Pak Manan. Terima kasih aku. Baik, nah sudah selesai ya pertemuan kita kali ini. Jadi nah jadi seperti itu Bapak Ibu Guru, pemaparan singkat dari saya yang mungkin menyita waktu mengajar Bapak Ibu semua, dan aktivitas yang seharusnya Bapak Ibu lakukan jadi terganggu karena adanya diskriminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berlatih untuk menyusun keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu apa yang dimaksud keyakinan kelas? Ya. Ya sudah, ada yang belum. Nah, kira-kira yang sudah tahu apa sih keyakinan kelas itu? Apa? Masih bingung ya? Nah, jadi gini Kak, keyakinan kelas itu mirip-mirip sama peraturan kelas. Nah, kita kan mempunyai ini ya, peraturan sekolah, ya kan? Kamu juga sudah tahu peraturan sekolah itu apa saja. Nah, sama seperti sekolah, kita juga harus punya suatu peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu nanti kita susun dalam bentuk keyakinan. Kenapa kok dalam bentuk keyakinan, kok tidak peraturan aja? Karena gini, kalau peraturan itu kan nanti sifatnya, kalau misalnya kalian tidak mematuhi, melanggar, itu nanti kan dihukum, ya kan? Tapi kalau kita susun dalam bentuk keyakinan, berarti kalian akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian susun tersebut.
dalam suatu keyakinan kelas. Seperti itu. Sebagai contoh, misalnya gini, di kelas ini aja, kita sering melihat ada sampah yang berserakan. Kira-kira kalau dalam bentuk peraturan, bagaimana bunyinya? Segala kebersihan. Segala kebersihan, atau mungkin apalagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi mungkin? Tepat waktu dan aktif kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kayak gitu kan? Nanti ya, kita masih membicarakan tentang kebersihan di kelas. Jadi ada 3 hal tadi: menjaga kebersihan, kemudian buanglah sampah pada tempatnya, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Dari ketiga ini, kira-kira yang menggunakan kata yang mengacu pada kalimat yang negatif yang mana? Antara buanglah, jagalah, sama tidak boleh. Yang negatif tidak boleh. Ya, yang negatif itu yang menggunakan kata tidak boleh, tidak boleh, atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kita nanti dalam menyusun keyakinan kelas, kita hindari kata-kata yang bernuansa negatif tersebut. Ya, kita hindari kata-kata yang bernuansa negatif tersebut. Jadi kita gunakan dari tiga contoh tadi, yang buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Dulu. Ya. Ya, ini kan berupa kalimat, ya kan, kalimat perintah. Kalau kita buat menjadi suatu keyakinan, kita ubah, intinya ini disuruh apa? Berarti kita menjaga Kebersihan. menjaga kebersihan. Ini kita sudah ubah menjadi suatu keyakinan, menjaga kebersihan. Jadi kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Itu kalau berhubungan dengan lingkungan kelas. Kalau berhubungan dengan pelajaran, misal ada nih di antara kalian yang tidak mengerjakan tugas, kira-kira bagaimana keyakinan kelasnya atau peraturannya dulu deh kalau masih bingung? Tidak boleh apa kerjakan gimana ini? Tidak boleh mengerjakan tugas di sekolah. Kita tuliskan di sini. Tidak boleh mengerjakan tugas di sekolah. Nah, kalau misal kita ubah dalam bentuk keyakinan, berarti apa ini? Ini berhubungan dengan tanggung jawab apa tidak? Tanggung jawab. Iya, berarti kita ubah tanggung jawab atau kita nanti bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kan juga termasuk harus mengerjakan tugas sesuai kewajiban. Kira-kira sudah paham? Sudah jelas maksudnya dari keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan kelas? Sudah ya. Nah, setelah ini kalian akan berikan kertas masing-masing anak nanti menuliskan satu keyakinan kelas. Ya. Setelah menuliskan nanti kita tempelkan di sini. Peraturan kelasnya gimana Bu? Bebas, yang berhubungan dengan kelas kalian tentunya.
tentunya, karena ini kan kita membicarakan tentang kelas IPA. Itu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Bebas ya, bebas, bebas, boleh, boleh, bebas. Satu saja, atau dua, empat aja ya, empat aja. Kalau anak bukan satu keyakinan kelas, bebas. Nanti ditempelkan sebelah sini ya. Oke ya. Nah, sekarang kita baca bersama, kita kelompokkan, mungkin ada yang sama ya. Silakan kami teman-teman menghargai ini juga. Nah, kedamaian kelas masuk antar teman ya. Karena biar damai itu harus menjaga hubungan antar teman, terus menjaga etika sopan santun. Ini sedikit nanti tidak boleh terlambat masuk sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik. Kita punya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dari 8 tadi kita susunkan kembali menjadi 5. Coba dulu mau minta tolong menulis di sini. Kita tuliskan di sini. Siapa yang terbiasa menulis depan? Ya, sekarang gini. Nomor 1 ini menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan. Berarti nomor 1-nya apa? Menjaga kebersihan. Jadi nomor 1 menjaga kebersihan. Yang keduanya di sini menjaga kedamaian kelas, saling menghargai dan menjaga kekompakan, silaturahmi antar teman. Jadi kita simpulkan harus saling menghargai, saling menghargai antar siapa? Antar teman. Sama gurunya boleh nggak? Sama gurunya juga boleh nggak? Boleh. Berarti saling menghargai antara teman dan guru.
Kemudian kita lanjutkan yang ini, menjaga etika, sopan dan santun. Berarti gimana? Sopan, dan santun. Terjaga terhadap orang lain aja, biar sama teman juga harus sopan, ya kan? Sopan dan santun terhadap orang lain. Selanjutnya di bawahnya, tidak boleh terlambat masuk sekolah. Berarti ini berhubungan dengan tepat waktu. Iya, jadi tepat waktu masuk sekolah. Terakhir di sini mengikuti pelajaran dengan baik. Berarti tertib apa? Tertib mengikuti pelajaran. Ya, tertib mengikuti pelajaran. Nah, di sini sudah ada 5. Kamu sini. Di sini sudah ada 5. Juga itu dituliskan sama kalian. Mungkin ada yang ingin nambahin? Yakin? Oke ya, kita sepakat dari 5 ini. Baik, kalau sudah sepakat, kita semua atau kalian semua yang membuat materi ini tanda tangan di bawahnya. Oke? Baik, ada yang ingin nambah lagi nggak? Ya. Tidak. Baik. Pertama dimulai dari nanti ya. Nah, sudah ya, semuanya sudah tanda tangan di sini. Artinya kalian sudah setuju, sudah sepakat dengan keyakinan di kelas 9. Itu ya. Jadi dengan ini belum berharap kalian bisa lebih bertanggung jawab. Tidak ada lagi yang mengejek temannya, karena di sini sudah ada saling menghargai di antara teman. Jadi sudah ada yang boleh lagi melakukan pembulian antar temannya, karena itu nanti akan melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita bagus. Nah, sampai di sini ya pembahasan keyakinan kelas 9. Jadi semoga nanti kita bisa menerapkannya dan bisa lebih bertanggung jawab. Demikian berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Dwi Andriansah dari kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolif Anastasia dari kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolif Anastasia dari kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giri Sanjirina Putri dari kelas 9.
Saya senang. Senang sekali. Saya senang. Sangat senang. Sangat penting. Sangatlah penting. Sangat penting, Bu. Sangat penting. Karena teman-teman saya bisa menjaga silaturahmi dengan baik. Karena bisa bersikap sopan santun pada teman. Karena bisa menjaga kebersihan sekolah. Karena dapat menghargai teman sekelas. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di SMP Negeri 1 Atta Prejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Atta Prejoso yang berjumlah 10 orang. Saya melakukan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan kelas 9 pada tanggal 19 Oktober 2023. Murid-murid terlihat sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya merasa sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SMP Negeri 1 Atta Prejoso. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya buat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.